Di sini Gerahangga saya akan mengadakan giveaway untuk baju. Caranya gampang, tinggal kalian subscribe dan kolom komentar nama-nama Vespa kalian atau nama-nama part Vespa apa aja. Jadi yang sudah subscribe dia bisa mendapatkan juga asalkan ditulis kolom komentar. Contohnya misalnya nama Vespa kalian Vespa Puput @Gerahangga di belakangnya. Jadi nanti saya akan pilih di situ salah satu dan subscribernya sampai 600 nanti saya akan umumin, dan juga follow Instagram saya, ada linknya di bawah. Jadi yang di Instagram 3 terpilih dan di YouTube juga 3 yang terpilih. Contoh bajunya seperti ini, kaosnya sangat bagus, depannya Bulvaro merek saya, belakangnya Bulvaro. Semoga kalian bisa beruntung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Gerahangga. Di sini sekarang kita mau ngebahas kontennya tentang Vespa Apex ini. Saya ngebangun tuh dari apa? Pertama belinya dari apa? Sampai jadinya seperti ini. Nanti kita ada konten reviewnya, barangnya pakai apa aja. Tapi sebelum itu kita kisahnya saya ngebangun ini seperti apa, dapat motor ini seperti apa. Nah, motor ini tahun 79, aslinya memang warna coklat, makanya saya kembali lagi ke coklat. Warnanya cukup rare, warna coklat tuh. Pertama saya dapat info dari temen bahwa adanya jual Vespa ini, harganya cukup murah, bisa dibilang nawarinnya berapa tahun yang lalu ya, saya lupa lagi, 2 juta. Udah gitu tuh, wah saya tertarik tuh, saya pengen emang Vespa PX banci. Saya langsung datengin waktu pas itu, pas pulang kerja saya samperin, saya lihat memang benar Vespa PX banci. Saya di sini di kerok dulu catnya, memang keadaannya nggak bagus, itu bahan saya kerok dulu, oh bener PX banci. Saya pas lihat surat STNK BPKB disamain sama, oke langsung dia. Dan waktunya itu saya beruntungnya harganya masih bisa berkurang, jadi 1,5 juta. Jadi motor ini beli tuh keadaan sangat murah, beli 1,5 juta, tapi keadaan bodi kurang bagus. Mungkin nanti saya kasih lihat gambarnya seperti ini. Nah dulu tuh stangnya tuh dia stang PX tapi dibuat kayak balap-balap gitu, ditekukin mungkin ininya. Udah gitu tuh spakbornya pakai eksklusif, warnanya udah nggak bagus, body decknya juga udah banyak yang keropos. Tapi untuk saya lihat dari mesin, kalau yang lain-lainnya bagus gitu. Kenapa gitu saya mau ngebenerin motor ini? Karena motor ini bisa dibilang untuk tahun 79 aja Vespa PX MK ini, makanya saya berani ngambil untuk merestorasi bodinya yang lumayan cukup mahal gitu. Ganti deck, ini decknya udah gantian juga, banyak yang body yang banyak yang diganti. Nah dari situ pertama kita ambil, kita bongkar semuanya, cek bongkar, kita masukin dulu. Pertama-tama dimasukin dulu, mungkin teman-teman mungkin ada yang pingin ngebangun juga, mungkin bisa diikutin kayak saya cara ngebangunnya. Dapat dibongkar semua full bodinya, antara mesin, kabel-kabel nanti soalnya kan pasti diganti semua. Dilepas, kita bodinya basicnya pakai yang orisinilnya lagi. Kalau biasanya kalau orang lain ganti body nanti dilasin nomor rangka nomor mesin, saya dilas nomor rangkanya, tapi kalau saya enggak, tetap pertahanin bodinya. Jadi historinya memang benar dari tahun 78 nya real gitu ada kan. Udah di situ masuk pengelasan. Nah yang jadi lama tuh sampai 2 tahun tuh masuk pengelasan tuh kita bisa dibilang waiting list. Jadi nunggu nanti udah orang lain, mungkin ada pekerjaan yang lain, terus kita nunggu. Nah dari situ kita juga nggak langsung menunggu di situ aja, jadi lanjut di sana kita
restorasi di bagian mesin, kita belah mesin. Untuk bagian mesinnya ini standar aja, soalnya senapannya juga bisa dibilang original juga. Paling pengapiannya kita ganti pakai PX Sport, jadi CDI biar lebih enak nanti di perjalanan, jadi konstan. Kalau platina sebenarnya enak, cuman kalau yang bisa nyetel, tapi kalau nggak bisa nyetel, kalau kayak saya mending udahlah ambil CDI. Kalau untuk jarak jauh kita bawa cadangannya. Untuk bagian mesin, boringnya juga pakai P4K, jadi kita ngumpulin dulu part-partnya, kita bongkar mesinnya. Oh ternyata boringnya overbus, berarti kita harus ganti. Kenapa boring overbus harus ganti? Karena udah nggak layak lah, berarti nggak layak. Kita ganti pakai boring Excel, masih kecil, pakai yang kecil 3M atau 2M. Kita ganti. Baut-baut kita ganti hampir semua, dalaman, gigi keris, gigi yang lain-lain kita cek semuanya, kita ganti. Nah udah dari mesin udah benar, kita kumpulin. Pertama dari stang kita beli lagi, dari stang ini stang, terus dari poraknya juga kita ganti, ini pakai Excel bukan PX. Kalau PX susah, khasnya kecil, banyaknya udah yang kurang bagus, jadi kita pakai Excel aja udah jelas. Spakbornya juga kita cari dulu, spakbor PX-nya ini bagus kan, dia kita benar-benar ngerestorasinya kayak originalnya, jadi benar-benar besi gitu kan. Kalau biasanya orang lasannya nggak rapi, galing-galing terus didempul tebel, yang penting bentuknya bagus. Kalau saya ngerestorasi biar lebih kayak originalnya, jadi enak. Kumpulin di situ kayak emblem-emblemnya, baut-baut kecilnya. Sampai sekarang ini kayak gini. Cakram di sini udah terpasang. Cakram udah terpasang, tapi belum, cakramnya udah nempel aja, tapi belum fungsi. Karena orangnya juga katanya masih sibuk dan lain-lain lah. Kita menunggu aja. Jadi motor ini sebenarnya 95% paling dari segi cakram sama emblem. Mungkin ada teman-teman kalau ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar. Di sini juga lampunya kita beli yang kecil-kecilnya, banyak lah perintilan-perintilan. Yang jelas sih kalau misalnya teman-teman kalau mau ngebangun Vespa sebenarnya harus kuatin dulu dari mentalnya. Kenapa harus kuatin dulu mentalnya? Karena kita pingin kejar-kejar motor itu, pingin beres, tapi kalau pingin hasilnya yang bagus ya pasti waktunya lama, karena kita mencari partnya yang kecil-kecilnya harus sabar. Soalnya kita cari yang murah, cari yang bagus gitu kan. Kadang ada yang mahal, tapi kalau susah ya kita beli aja gitu. Tapi kita cari yang murah, cari yang bagus, jadi waktunya lama juga gitu kan, karena sesuai dengan budgetnya juga. Harus kuat dari mental, dari keuangan. Kadang-kadang gagal, kita ulang lagi dari awal. Misalnya kita ngerestorasi dek pas orang kayak gini, masukin bengkel situ, dibenerin deknya, kata orang bagus, pas giliran kita masuk ke situ hasilnya nggak bagus, otomatis dibongkar lagi kita perlu waktu dan lain-lain. Jadi kalau ngerestorasi buat teman-teman ya memang harus banyak mental sih, terutama buat teman-teman. Ini juga saya hampir nyerahnya tuh udah bete gitu, hampir 2 tahun nggak beres-beres. Akhirnya motor ini beres juga, nanti kita kasih lihat awalnya dapetnya sampai seperti apa, ngebentuk dulu. Jadi udah beres jelas tuh, nggak langsung dicat, enggak, udah beres jelas, ganti dek, naikin lagi portnya semua, spakbornya semua, kita fitting dulu spakbor, fitting dulu yang lain-lainnya, kita masukin semua, kita jalan dulu, test drive dulu. Oh apa yang kurangnya kita pakai, oh ternyata kurangnya ini, nanti kita perbaiki. Nah udah dari situ udah diperbaiki, kita bongkar lagi semuanya, baru kita masukkan ke bagian pengecetan. Nah udah bagian pengecetan, di bagian pengecetan juga cukup lumayan lama, karena kan waktunya juga ada antriannya juga, jadinya lama juga pengerjaannya. Udah itu udah sampai, kita di coating supaya catnya lebih tahan lama, lebih awet. Nah di sini
banyak proses-prosesnya yang teman-teman mungkin belum tahu, bisa tonton di Grahangra prosesnya dari awalnya. Vespa ini dari bangke ya jadi kece gitu sekarang seperti apa gitu. Yang jelas sih waktu, tenaga, uang, semualah kita harus fokus gitu. Kita juga nggak ngebangun untuk ini aja, masih banyak yang lain. Buat teman-teman juga ada, kita ngebangun Vespa Sprint, Vespa PS Banci, Vespa Strada, Bajaj juga ada. Nanti teman-teman nanti saya share juga untuk membangunnya seperti apa lebih detailnya, nanti kalian bisa tonton di video berikutnya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan di teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masukan buat teman-teman kalau yang mau ngebangun Vespa yang total, ya harus kuat mental, kuat uang. Kadang-kadang bisa murah, bisa lebih. Misalnya hitung-hitung aja, kalkulasi beli Vespa ini keadaan bagus, misalnya harganya 25 juta. Kita beli ini, untung saya 1,5 juta, kita benerin motor ini bisa sampai berapa? Kalkulasiin dengan spek yang kita pingin. Oh ternyata segini, oh tapi pada realnya pasti lebih gitu. Untuk costnya juga ini bisa dibilang lumayan lah, lumayan tinggi juga, tapi dengan hasil yang cukup memuaskan kayak gini enak gitu. Dan ngebangunnya Vespa ini sebenarnya saya ngebangun Vespa buat display, tapi nya display itu nggak sekedar display untuk pajangan gitu. Vespanya buat Vespa tarung juga gitu, buat touring juga berani gitu. Yang lain-lainnya juga kayak Vespa ini, Vespa PTS buat touring juga berani gitu. Jadi ngebangun motor biasanya untuk display, asal bangun, asal ngerakit, nempel-nempel rapi, pajangin aja. Kalau saya nggak ngebangun, kita misalnya kita pingin hari ini pingin naik PX Banci, oke, motor bisa dipakai. Oke, hari ini kita pengen pakai Sprint, bisa dipakai gitu. Jadi gimana kita kepinginnya, makanya saya ngebangunnya untuk Vespa siap taruh. Oke, sampai sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, ditulis kolom komentar. Misalnya apanya bang yang diganti partnya, bisa ditanyakan. Oke, sampai sini. Salam mesin kanan.